Aturan pemberian tukin dan besarannya tiap-tiap kelas. Tempo, CEO, Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANEP bersama Kementerian Keuangan tengah mendesain perhitungan baru besaran tunjangan kinerja alias tukin para aparat sipil negara. Targetnya penerapannya kira-kira begitu tahun depan. Tapi kalau targetnya sih kalau 2 bulan lagi beres bisa lebih cepat. Arahan Pak Presiden supaya tunjangan itu berimplikasi ke peningkatan kinerja, ujar Menteri PANEP Abdullah Azwaranas Rabu, 17 Mei 2023. Baca juga tunjangan kinerja atau tukin ASN bakal berbeda-beda, berikut rincian tukin saat ini. Regulasi terkait tukin tertuang dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian, pemotongan, dan penghentian pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa pegawai diberikan tukin setiap bulan, selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan. Adapun rincian beletnya yaitu 1. Besarnya tukin didasarkan pada kelas jabatan. Baca juga royal gaji PNS lewat kenaikan tunjangan kinerja. Upaya dulang suara menjelang pemilu. 2. Besarnya tukin untuk calon pegawai negeri sipil atau PNS adalah 80% dari kelas jabatan pelaksana di unit kerjanya yang melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan kebutuhan jabatan yang dilamar. 3. Tukin diberikan setelah mempertimbangkan capaian kinerja individu. Adapun dasar penetapan tukin, menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang pedoman penghitungan tunjangan kinerja pegawai negeri sipil yaitu untuk menentukan besaran tunjangan kinerja PNS yang adil, objektif, transparan, dan konsisten sesuai dengan berat ringannya suatu jabatan, maka penghitungan tukin harus didasarkan pada nilai atau kelas suatu jabatan yang diperoleh melalui proses evaluasi jabatan. Dalam melakukan penilaian suatu jabatan melalui proses evaluasi jabatan, digunakan faktor evaluation system EVS atau sistem evaluasi berdasarkan faktor jabatan. Untuk penilaian jabatan struktural, adapun faktor dan kriteria penilaian jabatan, sebagai berikut: ruang lingkup program dan dampak, pengaturan organisasi, wewenang kepenyeliaan dan manajerial, hubungan personal yang terbagi dalam 2 subfaktor yaitu sifat hubungan dan tujuan hubungan, kesulitan dalam pengarahan pekerjaan, dan kondisi lain. Dalam melakukan penilaian jabatan fungsional digunakan faktor jabatan, yaitu pengetahuan yang dibutuhkan jabatan, pengendalian dan pengawasan penyelia, pedoman kerja, kompleksitas tugas, ruang lingkup dan dampak, hubungan personal, tujuan hubungan, persyaratan fisik, dan lingkungan pekerjaan. Berdasarkan faktor tersebut ditetapkan 17 tingkatan jabatan yang masing-masing tingkatan terdapat nilai jabatan yang berbeda-beda dan berjenjang. Menurut lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2022 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, besaran tukin berdasarkan kelasnya yaitu 1. Kelas 17 Rep 33, 240, 02. Kelas 16 Rep 27, 577, 503. Kelas 15 Rep 19, 280, 04. Kelas 14 Rep 17, 64, 05. Kelas 13 Rep 10, 936, 06. Kelas 12 Rep 9, 896, 07. Kelas 11 Rep 8, 757, 608. Kelas 10 Rep 5, 979, 209. Kelas 9 Rep 5, 79, 210. Kelas 8 Rep 4, 595, 150, 11. Kelas 7 Rep 3, 915, 950, 12. Kelas 6 Rep 3, 510, 413. Kelas 5 Rep 3, 134, 250, 14. Kelas 4 Rep 2, 985, 015. Kelas 3 Rep 2, 898,
016. Kelas 2 708. 257. Kelas 1 2, 531. 250. Sementara itu, dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2017 Pasal 4 dijelaskan bahwa tukin tidak diberikan kepada 1. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan pada Badan Kepegawaian Negara. 2. Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi lain. 3. Pegawai yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 4. Pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. 5. Pegawai yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. 6. Pegawai yang sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara. 7. Pegawai yang sedang mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari jabatan ASN. 8. Pegawai yang tidak berhak menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 6, pembayaran dan pemotong antukin dilakukan dengan memperhitungkan laporan kinerja pegawai, ketidakhadiran, dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pemotong antukin dikenakan kepada 1. Pegawai yang tidak membuat laporan kinerja pegawai. 2. Pegawai yang terlambat masuk bekerja. 3. Pegawai yang pulang cepat. 4. Pegawai yang tidak masuk bekerja. 5. Pegawai yang terlambat masuk bekerja dan tidak mengganti waktu keterlambatan. 6. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir. 7. Pegawai yang cuti sakit yang tidak dirawat inap, cuti bersalin, atau mengalami gugur kandungan. Pilihan editor Menpanerbe kritik KSN yang mengeluh pendapatannya kurang. Dulu sebelum ada tunjangan cukup selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram Tempo.co Update. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu menginstal aplikasi Telegram lebih dulu.